namanya ngobrol di pojok sudut kota. Pakai jaket kedinginan, emang dingin friend. Perjalanan jauh. Tapi akhir-akhir ini emang Jakarta lagi banyak hujan, lagi musimnya kali. Ini latarnya emang inilah ya. Iya. Ada hilir mudik biar lebih hidup gitu. Dibawa santai aja biar kayak ngobrol beneran. Jadi kan kita kemarin udah bahas itu ya friend, film tentang film-film pendek lah ya. Nah ada satu film pendek tuh yang emang gue suka banget tuh, judulnya Tuh. Film dari mana tuh? Itu dibuat oleh Satyajit Ray tahun, kalau nggak salah film sih tahun 1964 gitu ya, ya sekitar segitulah, di India. Kopi gue mah di belakang. Tuhnya itu TWO ya, 2 ya berarti ya. Iya, manis ya. Apa kopinya manis ya? Enak kali ini. Tapi Mandailing kayaknya, bukan. Ada pedes-pedesnya gitu soalnya. Semut dari semut. Oh iya kali ya. Ada semut rang-rang ya, emang nggak ada friend. Oke. Gimana tuh? 2 berarti ya. Sutradara Iya. siapa tuh saudaranya? Satyajit Ray. Jadi Satyajit Satyajit Ray. Ray. Jadi nanti kalau sobat-sobat teman-teman mau nonton di YouTube ada judulnya, filmnya Tuh, garapan Satyajit Ray, film pendek durasinya kalau nggak salah 12 menit. Satyajit Ray. Apa tuh yang menarik dari film itu apa tuh? Jadi kalau gua ngelihat ya gua setelah baca film itu nonton film itu juga baca-baca ya, maksudnya sebenarnya film ini dibuat kenapa sih gitu. Nah waktu itu yang gue baca dari translatean Inggris, semoga nggak salah karena bahasa Inggris gue jelek friend. Jadi waktu itu ada sebuah kayak foundation gitu, kayak ada sebuah orderan ya, kerjasama sama pihak Inggris atau Amerika gitu. Mereka pengen si Satyajit ini buat film di Bengali itu India lah ya. Ya. Buat film di Bengali tapi pakai bahasa Inggris. Nah waktu itu si Satyajit Ray ngerasa nggak, maksudnya dia okein project itu, tapi dia kayaknya gue pengen nyari membuat sesuatu yang beda nih. Akhirnya dia ngebuat film bisu. Oke. Emang film bisu itu ditawarin gitu, daripada buat film Inggris tapi di India, mending gue buat film bisu deh gitu, ditawarin sama si Satyajit. Oke, kayaknya jadilah project itu. Ya udah, film itu jadi nyeritain tentang dua orang anak kecil yang menurut gue permainan kelas sih, soalnya yang satu kaya yang satu miskin gitu. Jupta Bos. Iya, Jupta posisinya dimainin. Lu udah nonton belum film ini? Gue belum nonton. Kalau lu nonton asik tuh. Filmnya jadi openingnya tuh rumah gitu, rumahnya gede bagus. Terus apa namanya, di situ ada seorang anak baru ulang tahun kayaknya deh, tapi ditinggal bapaknya pergi lah, entah kerja entah kemana, yang penting keluar, anaknya sendirian di rumah, merasa kesepian. Akhirnya dia mainannya dia yang mana mainannya itu inilah modern gitu, Mickey Mouse, dia pakai topi Mickey Mouse gitu. Terus mainannya mainan canggih lah. Nah satu sisi ketika pas dia main tuh ada anak kecil juga di luar rumahnya dia, di belakang rumahnya dia main seruling. Nah sepanjang film tuh mereka balas-balesan gitu, yang satu main seruling, dia nggak mau kalah, dia ambil trompet terus gangguin si anak yang di luar rumah lah. Nah yang anak di rumah ganti itu pakai gendang khas India tradisional sih. Terus si anaknya juga mainin musik gitu, pakai alat musik yang dia punya dari mainannya. Intinya kalau gue lihat sih film ini lebih dari sekedar ceng-cengan antar anak kecil yang punya mainan bagus dan mainan tradisional. Ini lebih ke permasalahan kebudayaan. Sama ada muatan ini juga kali ya, muatan kan kalau di India tuh terkenal buat kasta-kastanya, ya gak sih? Iya, setuju sih gua. Ntar dulu ada yang lewat.
Silakan ya. Lewat aja bang. Lewat aja Pak. Iya. Jelas sih, maksudnya jelas dari shotnya, jelas dari semiotika yang dibangun oleh Satyajit itu memang ngomongin kasta gitu. Sama modernitas sih, yang gue tangkap sih modernitas dengan si itu. Terus lu nyadar gak sih? Jadi gue setelah nonton tuh si anak kecil itu kan nginjek bumi ya. Maksudnya dia di tanah. Oh. Yang anak satu tuh yang di, satu lagi di rumahnya lantai 2. Oh, oke. Dia di lantai 2 gitu. Nah, itu kayak gue sih ngebayanginnya si anak ini ngerasa kayak di penjara gitu di satu rumah gitu. Dia nggak ngerasain bumi gitu. Dia nggak ngerasain apa ya, yang dia pijak tuh bukan bumi tapi lantai gitu. Ya. Dan ada satu shot yang di ending kalau nggak salah dia mainin semua mainannya, terus dia duduk ngebelakangin jendela yang ada tralisnya gitu di rumahnya kan. Artinya dia kayak terbelenggu banget sama keadaan dia. Feeling gue sih kalau gue sebagai penonton gue nangkepnya terbelenggu banget gitu. Nah ini kalau dari kan gue juga pernah lah baca pelajaran soal skenario gitu ya. Ini tuh kayak ada namanya karakter, kontras karakter gitu. Ada lah istilah itu di buku skenario lah kalau teman-teman bisa nyari atau apa gitu. Nah yang satu tuh kaya dengan apa yang segala dia punya, dia makan apel dan lain sebagainya gitu. Sedangkan karakter yang satu kontras banget gitu, miskin, rumahnya cuma digubuk, cuma diliatin gubuk doang gitu. Terus dari alat yang mereka mainin juga tadi lu bilang beda kan? Yang satu mainin beda, gendang. sangat modern banget. Yang ngeselin tuh ada satu scene si anak kecil lagi mainin layangan gitu ya, ditembak sama dia. Tembak pakai tembakan ayahnya gitu, kayak tembakan burung gitu, ditembak terus sobek. Layangan sobek Wah, jatuh. Dramatis banget dong tuh. Iya, jatuh, anak kampungnya langsung sedih gitu, kayak wah bete gitu. Terus dia pergi, terus si anak yang orang kaya itu akhirnya kayak merasa seneng gitu, terus dia mainin mainannya, ini mau ending film gitu. Tiba-tiba terdengar tuh suara suling lagi yang di awal. Jadi kayak pada akhirnya sih gue ngeliat si anak yang kaya ini ngerasa kesepian lah gitu, walaupun dengan segala banyak macam mainannya ya gitu. Kayak bisa dibilang semenarik alat-alat yang lu punya gitu, tapi kalau lu nggak ngalamin kebebasan ya buat apa gitu ya. Gak hidup juga. Gue setuju itu. Jadi kayak inget masa kecil, friend. Dulu pas kecil kan mainan kita yang tradisional. Gue nggak tahu ya kalau lu di sini ya. Ini kalau gue di kampung tuh dulu, gue pernah tuh punya ini. Ini kita ngalur ngidul dulu aja lah ya. Gue punya teropong. Jadi waktu kecil tuh gue dikasih teropong sama bokap gue. Dipinjam sama temen gue terus rusak. Wah ini gue kesel banget tuh, keselnya gitu. Tapi pas lagi gue main sama teman gue lah yang kayak inian peletokan air, tau gak sih yang dari bambu? Iya. Itu walaupun itu rusak atau apa, gue tetap fun gitu. Maksud gue akhirnya itu membuat kita ada batasan sama teman-teman kita gitu, alat-alat yang kayak gitu. Karena gini, gue ngeliatnya sih kalau kita pakai mainan tradisional, mereka kita bisa buat bareng-bareng, bisa main gitu loh. Kalau yang mainan khusus misalkan dibeli dengan harga mahal kan kita yang punya doang. Jadi kalau rusak tuh pasti keselnya minta ampun gitu. Dan itu kayak ada batasan antara itu aja gitu, permainan. Kita kasih iklan dulu. Iya. Tapi gue juga berasa sih, maksudnya gue tinggal bisa dibilang ya kota yang gue tinggalin suburban lah ya. Maksudnya Depok ya? Depok, pinggiran banget lah pokoknya. Kayak berasa banget udah degradasi udah terlalu jauh nus kalau menurut gue. Jadi kalau dulu mungkin pas belum ada, sekarang kan lo tau sendiri jalanan di mana-mana selalu dibuka lah ya, walaupun mungkin untuk dia nganter logistik dan segala macem. Tapi kalau menurut gue kayak ngegerus tempat kita buat ekspresi kita bermain, ketemu sama temen gitu loh.
Dulu permainan tradisional menurut gue sih asik gitu. Sekarang ya lu bisa lihat sendiri lah, anak-anak kalau misalnya kita lagi lewat di jalan-jalan pinggir kampung, mainan apa sih? Paling HP ya kan, digital lah ya. Iya. Semuanya masuk ke benda yang kotak itu. Iya. Cara interaksi itu pun kayak kurang asik gitu Nus. Iya. Mungkin juga waktu itu kalau itu seandainya tuh film ada sequelnya, friend, ada lanjutannya, feeling gue sih si anak yang orang kaya ini kalau kita bisa buat ceritanya Ya. dia keluar terus saya berteman sama tuh orang, si anak yang di luar itu. Jadi kayak memang dia kesepian sih. Gitu ya. Sekarang kita kalau mau main juga nggak ada, kalau face to face kan kita kenal ya secara pribadi sama fisik gitu, tapi kalau virtual kita cuman kenal suaranya doang. Kalau misalkan main PUBG gitu, iya kita cuman kenal suaranya doang, dan itu kayaknya ada pembatasan, nggak asik gitu. Kalau main bareng tuh lebih ke ini Nus, punya keresahan tuh jadi kayak bareng-bareng. Iya, ada keterikatannya gitu. Iya, lu pasti pernah lah main tak umpet. Iya, mainan itu mainan kayak gitu. Apalagi kena PPKM gini ya, mana ada bocah-bocah nongkrong gitu kayak dulu gitu. Nah, ini kan maksudnya zaman juga lagi susah gini ya, buat main sama tetangga atau sama teman sebelah kayak agak susah gitu. Iya. Menurut pandangan lo nih, ke depan tuh generasi yang ngalamin zaman sekarang, artinya yang dia secara belajar aja kan daring kan, nggak langsung ketemu. Artinya dia mungkin ada masa-masa di sekolahnya yang nggak kayak kita waktu itu ngerasain. Iya. Main bareng dan segala macam. Itu gimana tuh kira-kira menurut lo? Yang pasti generasi ke depan tuh akan semakin individualistis ya. Wah, cing bahasa gue. Ya, intinya inilah, maksudnya lebih ke personal, dia lebih terhadap masyarakat tuh jarang komunikasinya, dia lebih personal, lebih menyendiri, lebih individual intinya gitu. Iya. Nah, fenomena gitu tuh sebenarnya kalau di Jepang tuh, Jepang yang kota ya, itu udah ada sebenarnya. Jadi gue pernah nonton nih film judulnya Nobody Knows, filmnya Hirokazu Koreeda kalau nggak salah. Nobody Knows 2004. Itu ada juga di YouTube? Nggak ada kayaknya. Oh, lu harus nyari. Tapi kayaknya sutradaranya lumayan oke tuh. Oh iya. Nanti kita kapan-kapan bahas Hirokazu Koreeda. Oke. Kita dari India bergeser nanti ke Jepang. Film dia tuh anjing tuh, gila dia. Gimana tuh ceritanya? Nah, di Nobody Knows ini dia tinggal di pusat kota lah di Jepang, di Tokyo kalau nggak salah. Itu dia tinggal sama nyokapnya. Tiba-tiba nyokapnya punya 3 anak atau 4 gitu. Tiba-tiba ditinggal aja dia. Nah, dia harus survive tuh ngidupin adik-adiknya di kota yang sangat besar itu, di umurnya yang baru menginjak kalau nggak salah SMP kalau nggak salah. Pokoknya dia harus survive, dia harus kerja dan dia nggak boleh ketahuan sama orang, karena kalau ketahuan kan dia dimintain duit gitu. Oke. Maksudnya sewa dan lain sebagainya tuh harus 3 orang karena didaftarin cuma 3 orang ya. Anak terakhir tuh selalu diumpetin. Iya. Nah, anak yang terakhir tuh kecil, masih umur 4 tahun 5 tahun, sampai akhir cerita karena anak yang paling terakhir nih sakit atau jatuh gitu, lupa, intinya dia meninggal dimasukin ke koper sama kakaknya ini, terus dikubur di tanah lapang gitu. Nah, sadis banget. Selama perjalanan film gue ngeliat perjuangan si tokoh utama ini, wah ini gila, Jakarta lagi Jepang tuh kayak gini gitu ya, maksudnya kehidupannya bermasyarakat tuh sangat private gitu, sangat individu gitu. Oke. Itu gila, dia sampai mau dipinjemin duit sama cewek, ada yang suka sama dia tapi dia nggak mau gitu. Gila sih. Dan ibunya yang ninggalin dia tuh ya bener-bener kayak ninggalin aja, kayak dia nggak punya dosa aja. Nah, itu mirip kayak ada The Mother tuh yang kemarin tuh, ada film Jepang juga tuh. Dan gue ngeliat dari beberapa film tuh ceritanya selalu gitu kan, ya terkhusus filmnya Koreeda sama yang buat The Mother tuh. Berarti kan memang di Jepang tuh ada pengurangan interaksi sosial. Jadi sesama orang itu nggak saling kenal. Kalau kita di kampung gitu, di kampung gue tuh misalkan ada yang sakit atau ada yang apa, itu masih tahu, oh dia si anu corona, si anu sakit gitu. Kalau sekarang kayak udah enggak deh. Iya. Kayak lebih tinggi banget gitulah. Iya, budaya guyupnya udah nggak ada. Ya, jadi betul. Udah nggak tahu satu sama lain.
gue pernah denger apa ya, pernah denger kutipan gitu lah, lebih ke orang dia kayaknya ngutip perkataan soal bagaimana orang kaya sama orang yang berkecukupan hidup gitu. Iya. Artinya kenapa kalau misalnya orang-orang kaya itu kita lihat dia main komplek, klaster gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang miskin itu ya emang sedekat itu rumahnya gitu. Iya. Ternyata kata si kutipan itu orang-orang kaya ya dia udah punya mindset gue bisa hidup sendiri tanpa orang lain gitu. Iya, Tapi kebalikannya sama orang miskin. Artinya orang berkecukupan. Kalau gue hidup nggak bisa tanpa orang lain atau tanpa tetangga gue gitu, karena gue paham kekurangan gue gitu. Itu menurut gue menarik sih itu. Kalau di Jakarta ganggangan tuh termasuk orang pinggiran atau orang kaya? Belum tentu juga. Mungkin Kan juga ada juga anak gangan yang suka nongkrong gitu. oh iya. Tapi kan jelas banget kelihatan kalau misalnya sekarang ya mungkin bisa di daerah-daerah bisa dihitung lah Nus. Iya. Wah, balik lagi ke itu friend, filmnya Satyajit. Dia sebagai sosok memang salah satu sutradara yang maksudnya membawa pengaruh film ke India ya. Jadi kan sekarang kalau orang nonton film India tuh lebih ke Bollywood ya sebutannya, nyanyi-nyanyi. Oh iya. Seneng-seneng drama musikal gitu. Kalau Satyajit enggak, dia model-model filmnya tuh film-film apa ya, film-film yang realis gitu. Model-model filmnya ya enggak kebanyakan nyanyi gitu. Kayak dia berarti berusaha buat mengcapture keadaan yang ada di Yang sana. ada di India benar. Untuk diperlihatkan kepada dunia. Ya. Jadi salah satu-satunya sutradara Hollywood yang dapat achievement dari Oscar, friend. Oh ya. Tahun 92. Oh. Jadi dapat lifetime achievement, udah sakit gitulah. Dia nggak datang ke Amerika, cuman dia dapat gitunya, lifetime achievementnya. Menarik. Memang salah satu andalan India juga tuh sutradara yang satu itu, tahun lama ya, tahun 60-an awal. Iya. Film-film Nah itu berarti oke. menurut gua tuh filmnya tuh cocok banget Nus buat nemenin masa-masa isolasi mandiri. Oh iya. Kalau menurut gua lu browsing deh film-filmnya Satyajit Ray, lu tonton deh, ada Patel Pancali terus apa gitu-gitu. Kalau lu mau nonton film pendeknya ya itu di YouTube ada sih. Dan YouTube tuh hasil restorasi dari Academy Award, dari Oscar. Oke. Film dia itu. Ya. Emang direstorasi. Masih pakai kamera film kan. Kadang Hitam putih. berarti apa ya? Mungkin karena banyak juga nih karya-karya yang sifatnya mereka ya film panjang, film bioskop gitu. Akhirnya film-film pendek nggak terlalu dilirik banget ya. Iya. Karena mungkin ya kan baru sekarang ini aja kan platformnya mulai ada kan. Kalau dulu karena nggak ada jadi susah buat nyalurin si karyanya. Iya, ya gue setuju lah. Maksudnya film pendek tuh sebenarnya ada yang bilang batu loncatan kepada sutradara pembuatnya untuk ke industri film panjang gitu. Tapi juga ada juga seorang sutradara yang memang bergelut di film pendek, terus konsisten di situ, terus ada juga gitu. Dan platformnya juga udah banyak lah menyediakan, kayak di Vidsi. Iya. Terus ada yang baru bioskop online itu kan ada juga dia. Bioskop online, terus Agro atau apa tuh kemarin kata Yudi itu. Iya. Nah ngomongin film pendek tuh kita juga ada filmmaker yang menurutku oke tuh Nus. Siapa tuh? Ini yang film panjangnya sekarang lagi masuk ke Toronto. Oh, Edwin. yang mana? Oh, Edwin. Yang ini apa namanya? juga tuh. Yang apa? Kara, anak sebatang pohon. Anjing, salah Wik. Bukan itu ya? Bukan. Iya. Iya dong. Bukannya sebatang pohon anak kara. Iya. Kara, anak sebatang pohon. Diksinya dia coba mainin. Itu oke sih kalau menurut gue. Nanti kita bahas aja dia khusus. Iya. Ya emang Tapi dia kalau setahu gue ya, maksudnya dia konsisten kalau nggak salah tuh sebelum dia membuat film panjang. Iya. Dia memang membuat film-film festival dan
film-film pendek sih. Maksudnya dia konsisten di situ. Maksudnya beberapa karya film pendek dia memang luar biasa menurut gua. Ngena lah gitu. Ya di samping juga banyak maksudnya filmmaker yang mungkin kita belum pernah nonton gitu tapi karyanya cuman mungkin oke ya. Nanti kita bahas aja teman-teman yang punya film pendek pengen kita bahas, kirim aja ke Iya boleh di-share sih. di-share atau DM aja di Instagramnya Ngondek. Nanti kita buat Instagram ya, belum ada Instagramnya saat ini. Ngondek itu ngomongin film pendek. Khusus untuk ngomongin film pendek, review ya, film-film pendek yang jarang direview gitu. Ya kan biasanya orang kan nge-review film panjang, film festival, film ini gitu. Film pendek aja. Gue sebenarnya tertarik friend ngobrol sama itu siapa? Azam. Azam Azam. Namanya udah kayak pesulap aja. Azam Kalakazam. Sempurna, asik sempurna. Dia salah satu mungkin filmmaker yang bisa dibilang sangat-sangat alternatif. Anjing. Alternatif. Cutting edge sih kalau gue bilang anjing dia tuh. Iya. Apa dia buat gerakan ini ya? Sinema kacang goreng ya? Apa? Sinema kolong ya kalau nggak salah. Sinema kacang goreng lupa. Itu asik-asik juga, stylenya juga. Sebenarnya film kelas B sih, tapi menarik untuk ditonton. Dia ngemasnya tuh kalau menurut gua kayak orang kan maksudnya punya mindset lu kalau misalnya film-film kelas B, C itu males lah gue nontonnya, paling cuma isinya esek-esek, tapi dia bisa formulasi ini tuh keren gitu. Iya. Kadang gini friend, kalau lo mau buat sesuatu yang beda, itu tuh salah satunya si Azam. Dia buat sesuatu yang beda, maksudnya dari arus ya. Arus film Indonesia kan lagi gini, tapi dia buat yang kayak gini. Itu yang bisa dilirik dan alternatif. Kita nggak usah bahas panjang-panjang friend, nanti kita datengin aja dia. Oke lah. Lu kenal kan? Lumayan. Kalau gue abang-abangan, jadi gue nggak kenal. Oke, mungkin lain kesempatan lah. Iya. Kita bahas. Hari ini kita khusus tadi kita ngomongin filmnya Satyajit itu. Iya. Lu bisa tonton tuh di YouTube. Iya, lu tonton, lu komen deh kira-kira film ini tuh ngomongin apa gitu. Sesuai yang lu tangkap gitu. Personal sih kalau menurut gue nih film buat gue pribadi juga buat Satyajit kayaknya film yang profesional. Uts lah.